Namanya Rian Mas. Usahanya di bidang kuliner. Nggih, Pesona Catering. Berdirinya sih baru Mas, berjalan 6 bulan. Tapi sebelum ini saya sudah online Mas. Maksud dalam artian sudah masuk dunia kuliner cuma online. Nggih. Kalau onlinenya saya sudah lama Mas. Mulai saya di perbankan sampai sekarang. Alhamdulillah lah. Baru punya rezeki untuk mendirikan tempat sendiri dulu kuliner dunia maya. Saiki nyata Mas. Nasi pecel kikil yang spesialnya, tapi ada beberapa menu pendamping, ayam bakar, ayam betutu, pecel wader, dan lain-lain lah. Alhamdulillah sih ya, orang Banyuwangi beberapa ada sih, Wongsorjo, Situbondo sudah masuk, alhamdulillah. Tapi rata-rata sih Banyuwangi, gitu. Komunitas-komunitas juga sudah masuk. Civic, Sebanyuwangi, komunitas Ninja juga sudah sering masuk ke sini. Kalau terima pesanan, kami sering kok Mas. Terima pesanan untuk wedding, untuk acara-acara tertentu. Kita untuk pesanan sendiri kita mengikuti apa kemauan customer kita, jadi kita nggak menentukan. Gitu. Kalau secara kuliner pada dasarnya saya dan keluarga itu memang hanya suka masak Mas, gitu Mas. Jadi berawal dari hanya sekedar suka, saya pikir-pikir kalau nggak jadi pekerjaan kan ya sayang Mas. Kalau nggak menghasilkan, bagi saya pribadi sayang. Jadi ketika apa yang kita cintai itu kita lakukan bisa jadi pundi-pundi rupiah kan juga alhamdulillah gitu. Nggak ada tujuan tertentu sih awal-awalnya, nggak, yang hanya sekedar memang suka, berawal dari suka aja sih Mas. Kalau untuk semua menu yang kami jual ini sendiri Mas, gitu. Anggap aja resep keluarga lah Mas, turun-temurun gitu Mas. Berarti bukan hasil dari sekolah ya Mas? Bukan, saya ini hasil otodidak Mas, semuanya Mas. Kalau dari awal saya kan orang yang ya dari keluarga yang apa adanya, dalam artian bukan dari keluarga yang lebih Mas. Dulu saya dari warung ke warung Mas, perjalanan saya untuk dunia kuliner. Jadi setelah saya selesai dari kerja dari warung ke warung, saya masuk perbankan. Saya mulai awalnya itu Mas, perbankan gimana bisa tahu cita rasa masakan saya itu. Waktu itu saya modal 200 Mas, saya masak, saya undang teman-teman saya perbankan makan. Saya, kata orang Jawa, kalah cacak menang cacak Mas. Kalau ini rezeki pasti kembali. Alhamdulillah Mas, dari situlah saya dikenal dari mulut ke mulut di kalangan perbankan Mas. Waktu itu mulai menerima pesanan, saya pikir kalau ini nggak saya kembangkan kan sayang gitu Mas, sayang. Berawal dari situlah hingga sampai sekarang dikasih jalan sama Tuhan untuk punya tempat sendiri. Inilah Mas, perjuangan saya mulai dulu. Ibarat saya diam-diam, oh ini hasil dari kerja keras saya, hasil dari doa-doa saya selama ini. Alhamdulillah lah dikasih jalan, punya tempat kecil-kecilan seperti inilah. Yang penting bisa untuk bernaung sendiri. Dan saya tidak harus ikut orang terus gitu Mas. Itulah semuanya berawal dari kebetulan mungkin Mas, bisa dibilang seperti itu. Amin lah. Masih saya enggak lah kalau dibilang saya berhasil, enggak juga Mas. Sampai detik ini saya tetap evaluasi, tetap belajar terus menggali Mas. Potensi-potensi kedepannya pasti banyak kan pesaing-pesaing. Ya bukan pesaing lah. Mas, pelaku bisnis di bidang kuliner yang baru pasti ada. Jadi saya harus update, saya harus mengikuti perkembangan lah Mas. Apalagi dunia digital
prospeknya ke depannya kalau saya lihat itu besar mas. Jadi saya harus tahu dan saya harus mau, dalam artian mau belajar, mau berkembang. Ya demi berjalannya ini tempat kecil ini mas lah, saya harus update lah intinya mas gitu. Kalau untuk lain-lainnya lah kita biarkan berjalan beriringan dengan waktu mas. Faktor promosi. Insya Allah kalau digital sih saya sudah masuk dalam apa ya mas, lingkungannya ya masih belum terlalu besar kalau digital ya mas. Maksudnya mungkin kalau untuk kedepannya ada tempat-tempat yang bisa saya jadikan apa ya mas, wadah untuk promosi di dunia digital, insya Allah saya akan manfaatkan itu mas. Yang sekiranya berpotensi saya lihat itu akan saya bukan dimanfaatkan ya, saya pergunakan dengan baiklah setiap peluang-peluang yang datang pada saya itu. Saya gimana caranya ini bisa bermanfaat dan menghasilkan bagi saya gitu. Memang itu mas, saya harus punya salah satu itu menu itu lain dari yang lain, dalam artian itu bisa jadi ciri khas saya, karena itu patokan di dunia kuliner seperti itu. Kita harus punya ciri khas agar kita terus dikenal dan dikenang. Saya mulai awal buka mas sampai detik ini saya tidak pernah promosi yang berbayar loh ya mas. Karena kenapa? Saya ingin tahu dengan kalau saya tidak ingin dikenal, saya inginnya kalau dikenal dengan yang berbayar ya mas, sama saja. Saya nggak tahu kualitas saya, kemampuannya saya sampai mana. Jadi tolak ukur saya dari situ. Jadi dengan saya berjalan apa adanya, jadi saya bisa tahu kekurangan saya di mana, apa yang perlu saya tambah, apa yang perlu saya perbaiki. Itu mas. Kalau saya masuk TV, masuk koran dengan berbayar dari dulu bisa mas. Tapi kalau untuk koran yang online, Times Indonesia saya alhamdulillah sudah masuk mas, tanpa berbayar mas. Kalau nggak salah di bulan berapa ya, 2 bulan yang lalu mas, saya sudah masuk Times Indonesia. Itu salah satu kebanggaan saya mungkin mas. Mungkin ya naik turun pasti ada mas, lika-liku itu pasti juga ada, tapi dinikmati aja mas, seninya mungkin itu sensasi lah. Iya, memang sebelum saya membuka ini saya kan keliling mas, apa yang tidak ada inovasi kan itu mas. Jadi makanya kenapa saya bilang saya selalu update, saya selalu menggali itu mas. Jadi saya kan memadu-madankan kan gini mas, sekarang aneh dari nama aja sudah viral gitu kan mas. Tapi kan kalau hanya dari nama, kita orang namanya kuliner kan nggak beli nama, beli rasa kan mas. Jadi saya harus aneh dari nama, harus aneh dari tampilan, harus aneh dari rasa. Tapi yang gimana mas, yang nggak anehnya kan aneh orang yang nggak mau makan lagi. Kalau saya kan aneh sekali coba pengen lagi, gimana caranya, namanya makanan kan mas. Ya mungkin ya bisa dibilang kalau kebetulan ya kebetulan, kalau enggak ya enggak. Saya sendiri kadang juga enggak habis pikir mas, kok bisa nyampe gini, kok bisa punya menu ini. Ya itulah mungkin jalan Tuhan mas gitu. Alhamdulillah untuk dari segi menu, kalau diprotes orang sampai detik ini masih belum mas. Masih ya bukannya belum, enggak ada, jangan sampai ada gitu loh mas gitu. Mungkin kalau pas rame banget itu ya kita nggak ada kendala sih sebenarnya. Mungkin ada kesalahan sedikit lah, wajar lah mas. Tapi itu pun juga kami terus berusaha untuk diperbaiki lah mas. Karena saya kan dari kualitas dan kuantitas itu saya utamakan mas, gitu mas. Dan untuk harga biar bisa menjangkau lingkungan sekitar itu pun juga saya perhitungkan. Jadi dari segi menu yang kami jual, sebelum kita menjual, kita ini
sudah memperhitungkan dari kualitas bahan baku, kuantitasnya juga kita utamakan, harganya juga kita perhitungkan agar menjangkau lingkungan sekitar gimana. Patokannya kualitas jenderal, harganya kopral gitu mas. Gitu. Kalau untuk kebersihan itu kan harus memang faktor utama yang di kita harus gimana kebersihan. Nah, ya diutamakan lah mas, di bidang kuliner itu kan kalau nggak bersih jorok juga gimana mas, entah dari tempatnya, kamar mandi, lingkungan itu sudah kita pikirkan dari awal mas. Mungkin kedepannya kan kita akan kasih saung-saung di tengah kebun jambu yang ada di belakang warung kita. Mungkin dari situ biar bisa menambah tempat makan yang lebih nyaman, karena view-nya juga menyatu dengan alam. Kita kan mas, konsep saya dari awal kenapa ruangannya kaca-kaca ini, memang view-nya saya akan ngambil dari alam mas gitu. Jadi biar lebih santai, orang nunggu makanan juga nggak jenuh apa yang dilihat kan. Kalau gini-gini kan, makanya konsep ruangan seperti ini, sambil orang menunggu makanan diproses di belakang kan bisa lihat lingkungan sekitar mas, jadi nggak jenuh view-nya mas. Kenapa dulu mau nggak dikasih kaca sama saya mas, jadi tapi dari faktor kebersihan nanti debu masuk. Nah, akhirnya saya tutup dengan kaca, tapi gimana view-nya ini nggak hilang kan, menyatu dengan alamnya itu. Jadi memang kaca lebar-lebar ini untuk ini nggak menghilangkan view-nya, tapi tetap bersih mas dari debu, soalnya jalan raya mas. Kalau musim hujan gini enak, kalau pas musim panas mobil besar lewat, debunya kan larinya ke sini, ke bawah angin. Itulah mas, makanya kan dari segala faktor kami memang berpikir dan diperhitungkan mas. Ya jadinya seperti ini, akuarium. Semuanya serba sendiri mas. Nah itu kadang sih ya diem-diem itu kan juga berpikir kok bisa punya gitu mas. Nggak ada sih mas pernah ada angan-angan punya seperti ini, serba kebetulan aja mas. Wallahu alam, tangan Tuhan itu luar biasa mas. Itu mas, dimasak sendiri, semuanya sendiri. Saya belanja bahan baku, memastikan kualitasnya juga saya sendiri, bumbu-bumbunya juga saya racik sendiri, hingga siap saji pun di tangan sendiri mas. Jadi tanpa ada chef-chefan, chef-chefnya ya keluarga lah. Nah makanya dari bahan baku kita turun ke pasar itu sendiri untuk memastikan kualitas bahan-bahan baku kita ini kualitasnya terjamin, segarnya dari sayuran, dari kualitas ikan yang kita gunakan juga fresh semua mas. Jadi saya nggak pernah ada, ibarat ada nasi sisa saya nggak mau pakai gitu mas. Biasanya kan dipanasin lagi, itu jangan saya. Jadi untuk mengutamakan menjaga kualitas dari rasa, itu kualitas dan kualitas kan kita utamakan. Jadi itulah makanya ya garis besarnya kualitas dan kuantitas selalu kita junjung tinggi mas. Jadi ya inilah apa adanya kami dengan apa yang kami miliki. Semoga bisa kedepannya ini berkembang, dan untuk customer saya semoga selalu sukalah. Kalau ada kurang lebihnya itu kan wajar, jadi kami mohon maaf, dan tapi kami tetap evaluasi untuk kekurangan kami mas. Jadi kekurangan saya di mana itu saya masih selalu gali mas, untuk kedepannya biar bisa bersaing mas. Ya namanya masih pemula lah. Kalau cabang saya kira enggak mas, karena kalau tempat saya kan cukup masih lahan mas untuk dikembangkan gitu mas. Jadi saya mengelola tempat ini biar seedukasi mungkin. Nanti ada tempat-tempat mungkin tambahannya itu tempat makan atau saung-saung mas gitu di tengah kebun jambu tadi, itu yang pernah saya bicarakan. Cuma masih bertahap mas. Mungkin untuk kedepannya insya Allah lah, sambil
menabung sedikit-sedikit mas untuk mewujudkan impian. Jadi memang yang masak itu ya saya, ya orang tua saya gitu mas. Jadi mungkin ketika saya belanja bahan baku yang di dapur ada orang tua saya gitu. Kenapa harus saya sendiri atau orang tua yang terjun ke pasar untuk belanja bahan baku, kan memastikan aja mas. Kenapa nggak menyuruh orang lain? Saya benar-benar memastikan kualitas dari bahan baku yang saya pakai mas. Jadi giliran lah mas, gantian lah mas. Nanti kalau pas ibu yang ke pasar, saya yang di dapur gitu mas. Jadi salah satunya adalah di tempat ini. Jadi bukan ketika saya tinggal yang bergerak di dapur itu orang lain, enggak. Ada orang lain, tapi untuk pemegang senjatanya tetap tidak, tangannya tetap sama mas. Masih nggak bisa digantikan ke orang lain, nggak akan pernah saya gantikan ke orang lain, karena itu apa ya mas, pegangan saya lah mas, agar cita rasa ini nggak berubah ya, apapun kondisinya tetap dipegang sendiri, cuma bergantian. Jalan Raya Rogo Jambi, depan POM Sukonator Sono. Sebenarnya mudah kok, kan nggak masuk-masuk. Kami ada di jalan protokol kok, pinggir jalan, dengan parkiran yang luas, tempatnya insya Allah yang bersih, yang kedepannya mungkin akan kita kembangkan sesuai apa ya mas, ya sesuai gimana kalau ngomongnya mas, belum ada sih. Iya, kita pokoknya mengikuti perkembangan kuliner ke depannya aja seperti apa gitu mas. Bisa langsung datang ke sini atau bisa hubungi saya dengan via telepon atau WA 081 336 194 625. Kalau untuk harga bisa dibicarakan, karena kita menjamin harga kita terjangkau, sangat-sangat terjangkau, dengan kualitas makanan ya yang bisa dibilang 2 jempol lah. Karena dengan 6 bulan ini target saya pribadi sudah apa yang saya targetkan sudah lebih itu mas. Kalau motivasinya sih, karena saya juga bisa dibilang pemula, motivasinya semangat terus lah, jangan pernah menyerah dengan kondisi. Kita harus kreativitasnya harus digali terus, itulah, berusaha dan berdoa, itulah. Itu hanya itu yang saya tahu dan hanya itu yang saya lakukan selama ini.